Hoga ulama yang lebih hayat di Jawa jino tiada. Mudah-mudahan apa yang kita peringati pada malam yang berbahagia ini, Allah melihat, malaikat menyaksikan, hudurul majlisil ilmi afdalun min alfi raka'atis. Hadir di majlis ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat salat. Hadir di majelis ilmu itu lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Hadir di majelis ilmu itu lebih baik daripada mengusung 1000 keranda jenazah. Mudah-mudahan kita termasuk orangnya. Inilah kelebihan kalau kita mengikuti pengajian-pengajian, peringatan-peringatan, Isra, Maulid, dan lain-lain sebagainya sebagai memperingati keagamaan, maka keutamaannya lebih gede daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Lun kalkulator gunung 1000 rakaat yang lun bagi lerituh 60 hurau titun mentemu 2,7 rakaat. Berarti taduk malamnya bak majlis ilmu, bak majlis pengajian, bak majlis peringatan Isra wal Mi'raj sama tak sembahyang situn lebih pahala haji. Yang baru 3 malamnya minyo di Yayasan Permata na pengajian seminggu 3 Cibelian pergau nekali sidang jamaah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepegunaan yang bahwa nyokeh kelebihan-kelebihan orang yang minta ilmu, orang yang dengar ceramah mungkin hanya sempat di sembahyang sunat tip uro 2 rakaat. Ngonyo digantung oleh Allah, ngonyo digantung oleh Rasulullah. Mudah-mudahan gantonyo menjadi amal catatan bagi kita nyo. Tamita ilmu taduk majlis ilmu lebih god daripada tajangiang orang sakit 1000 orang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu 1000 orang dalam 360 hari. Yang situn, yang kira gasan. Nah, ni jangan orang sakit. Terbele lertuh 6 punaji lertuh 60 urau. Nah, terbero kan ni jangan. Nasi bread, nasi ribero ni nyak kunjung. Mana harapan?
Hana merumpak. Ni dak jua bak majlis ilmu, ni dia dengar ceramah untuk perbaikan diri. Nyo gedanto gejo oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, na nusung kerendah saudara kita nyo meninggal terbeda dalam lerito 60 tahun. Lerito 60 orang pedumbo pedundrau di Yayasan Permata nanti orang-orang meninggal anak merumpok sabah kutacane ada tiap hari orang meninggal dan datang kita mengusung jenazahnya ada anak harapan anak merumpok tapi duduk majelis ilmu seperti ini lebih Isra wal Mi'raj, pengajian dan sebagainya nyangka ngusung jenazah sirbe boh jenazah yang sigo bapak-bapak ibu-ibu jamaah Isra Mi'raj yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, harapan bagi kamu, bagi kitanya Bandung, mari cinta tentang pengajian. Mari cinta tentang mendengar ceramah. Bahkan, karena di situ ada penebusan dosa. Di situ ada pengampunan-pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan nyan hanta pubut hana mentemu tapubut. Sembayang tasbih hana mentemu. Sembayang qabliyah hana mentemu. Sembayang ba'diyah hana mentemu. Sembayang tahajud pulam. Sembayang duha lebih lam. Hana berempat. Tapi dengan tahu. Dengan duduk di majlis ilmu. Kita sudah mendapat fadilah. Fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam. Mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin, sehingga agama Allah yang suci, sehingga agama Allah yang sangat mulia ini sampai kepada kita pada hari ini. Itu atas perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan para sahabat-sahabat, perjuangan para tabi'in, perjuangan para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin sampai agama Allah yang sangat murni ini, yang sangat mulia ini kepada kita pada saat sekarang ini. Pun demikian, ini adalah sebagai jeripayah kita mengikutinya. Rasulullah menjamin akan lenjuk syafaat, akan lenjuk bantuan, akan memberikan syafaat di yaumil kelak nanti kepada umatku. Yang harapan kita nyomban Bandung. Makanya kita tidak boleh bosan-bosan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita mencari syafaatnya. Kita tidak boleh tidak bosan-bosan berselawat kepada sahabat-sahabat. Kita tidak bosan berselawat kepada tabi'in. Kita tidak bosan berselawat kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Karena mereka itu ada hak memberi syafaat kepada umatnya, kepada
orang yang mengikutnya. Ulama, tengku, nahak syafaat, gejuk bak murid untuk penyelamatan singoh di akhirat. Maka oleh karenanya, mari sama-sama kita cinta kepada Rasul, cinta kepada sahabat, cinta kepada ulama, cinta kepada orang yang jarang, orang yang malim, agar kita geba singoh, getuntun gedanyo singoh oleh orang-orangnya. Yang Lun Tuan hormati, Ketua Yayasan Permata dan jajarannya, dari penasehat sampai kepada pengurus-pengurus Yayasan Permata yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Yang Lun Tuan hormati, kepada tengku getanyo yang bersedia tinggal di Yayasan Permatanyo, yang bantiaknyo, yang barusan beliau menyampaikan kepada kita yang bahwa Permata dihidupkan kembali pengajian anak-anak. Benar itu tengku. 15 tahun yang lalu terkenal Yayasan Permata ini. Hidup bergema Yayasan Permata ini. Hebat Yayasan Permata ini. Tak kenapa pada akhir-akhir ini mungkin ada partok di dalamnya, nah penyebab-penyebab di dalam oleh karenanya mari kita bangkit kembali. Mari kita intat anak kita nyo. Mari tajak juk anak kita nyo. Agar anak-anak generasi kita di masa yang akan datang tidak buta dengan agama, tidak buta dengan Al-Quran, tidak buta dengan pendidikan agama. Sebagaimana yang kalau tak pegabuno itu adalah waris dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Tuan hormati kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik, walaupun kecil, sederhana, tapi berkah. Kecil, sederhana, tapi besar manfaatnya. Pakai kejut lempegah laginya. Kenapa bisa saya katakan demikian? Dengan ada acara yang begini, dengan ada acara yang begini rupa, di situ tercipta sebuah silaturahmi, kekompakan, semangat di dalam membangun sebuah komoditas, di dalam membangun sebuah lembaga yang kita cintai. Ada kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pegekelai Sayyidina Ali, al-haqqu bila nizam, yaghlibuhul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir bisa dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Benar kita lakukan, tapi sidro katanya hanate. Benar kita berbicara, tapi kita sendiri tidak ada manfaat. Tapi kalau kita berbicara yang benar, tapi didukung oleh kekompakan, didukung oleh semangat, maka kebenaran itu pasti menjadi sebuah kenyataan. Tetapi sebaliknya, apabila kebenaran ini tidak terorganisir, apabila kebenaran ini tidak bersatu, malah kita hancurkan, maka yang akan terjadi adalah puing-puing
sejarah, kenangan yang ada sama kita di Yayasan Permata ini. Oleh karena itu, Lur mengharap kepada kita nyoba Bandung keluarga Yayasan Permata, mari ciptakan persatuan di Yayasan Permata. Bangunkan dengan baik di Yayasan Permata ini sebagaimana yang kali jaya, yang kali hebat di masa-masa uring tua gedanyo awal. Jangan ada menyalahkan. Jangan ada kita melakukan sebuah isu yang tidak bertanggung jawab di Yayasan Permata ini. Berilah yang terbaik kepada kita nyong. Berikan yang terbaik kepada Yayasan nyong. Mudah-mudahan kehidupan bermasyarakat di Yayasan Permata ini berkembang terus sebagaimana yang kita nyong harapkan. Bapak Ibu hadirin sidang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj yang kita peringati, yang kita peringati setiap tahun, setiap bulan Rajab. Tidak sempat bulan Rajab kita peringat, kita laksanakan di bulan Sya'ban. Sambil menunggu bulan Ramadan hadir. Isra dan Mi'raj itu yang kita kamale menung, yang kita kehebat Bandung. Kata tepu Isra wal Mi'rajan hana lain adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Palestina. Oleh yang gue ulangit langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 malah melampaui daripada itu, namanya Sidratul Muntaha. Tidak ada lain Alkisah yang kita dapat, hana lain yang tertepu dalam sejarah, hana lain berita yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tok cuman salat 5 waktu. Yang so mentong ceramah salat 5 waktu. Sembayang dijecok oleh Rasulullah. Udah Sidratul Muntaha. Nyampe ni lon, bek ni fikir ngau akal sehat, berarti Tuhan kedih di Sidratul Muntaha. Nyampe ni fikirnya. Itu bayangnya kalau dari langit 1, langit 2, langit 3, 4, 5, 6. Berarti tengkung Allah diatur. Lekoh akal sehatnya. Hanya diterima oleh akal sehatnya. Yang memahami Allah itu ada di atas. Ni yakin mantang. Yang bahwa yang skenario kepegang oleh Allah. Untuk umatnya. Untuk nabinya, untuk perjalanan seorang rasul yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbedalah menyertanya untuk Allah terpegah di langit, Nabi Musa kon di langit merumpok dengan Allah di Bukit Tursina. Makanya poh penyakit akal sehat yang laginya. Hana tak terima. Bek bayang berarti Tuhan nak diatur. Yang salah satu harus kita yakini dalam hidup sebagai umat Islam yang berpaham ahli sunnah wal jamaah, Tuhan tidak di atas, Tuhan tidak di bawah, Tuhan tidak di timur, Tuhan tidak di barat, Tuhan tidak di samping, Tuhan ana di kiri, Tuhan ana di likut, Tuhan ana bak sabuh tempat. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang paham ahli sunnah wal jamaah, itulah paham kita. Yang kagak peruno le tengku-tengku katanya, le gure-gure katanya kepada katanya, yang bahwa
Tuhan tidak boleh dipertempatkan dengan bagaimanapun tempat. Yang di Yayasan Perbandana Tauhid malam Rabu. Yang dipegah dalam tauhid, Allah tidak berjihad, Allah tidak berarah, Allah tidak bertempat, Allah tidak mencari tempat. Benar dia tu, na di meyuk anak, yang na di dalam pengajian malam Rabu. Yang harus saya yakini demikian. Semoga kitanya tidak melenceng pemahaman. Karena menyoka kenong salah sabah tak tuduh Allah itu ada di langit akan menjadi masalah besar. Jika masalah raya letak tempat Allah, letak masalah Allah, kalau kita pertempatkan kepada sebuah tempat, kalau kita jadikan sebuah jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, sedang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini saya akan menyampaikan sebuah ayat Allah. Hana panjang habis ayatnya piu. Tidak panjang. Satu ayat ini berhenti kita. Yang sudah kita ketahui tadi, perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan untuk mengambil sebuah perintah salat. Yang harus saya yakini. Maka beda rukun Islam yang lain. Puasa, hana payah dia ulangi. Zakat, hana payah jacok wahyu Allah ulangi. Haji, hana payah dijacok le Rasulullah kedeh ulangi. Cukup Allah keputran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu melaksanakan puasa. Cukup ayatnya. Zakat menanjid wa atuz zakat. Tunaikan zakat, petibik zakat. Cukup ngon ayatnya. Haji menanjid wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tunaikan haji dan umrah karena Allah. Cukup dengan ayatnya. Bahkan hana berdoa sembahyangnya sebagaimana yang dipraktek. Hana bisa. Bahkan karena sembahyangnya utak segala ibadah yang nabak di dalam Islam itu sendiri. Kunci masalah segala amal ibadah itu ada di salat. Maka salat ini sangat bermasalah bagi umat Islam. Padahal tiap tahun kita peringati Isra. Tiap tahun kita memperingati Isra wal Mi'raj tentang salat. Salat. Kata tengku kita, kata mubalik kita, kata ustaz kita. Nyan pertanyaan besar balun. Mungkin mudah-mudahan di Yayasan Permatanya urang tembayang meduk. Tapi menyohana sembahyang balik urang. Tak balik. Payah ji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mudah tengku. Sampai langit dengan bumi dimuhujah. Hanya lebih kisah. Bahkan sebab Rasulullah yang Isra Mi'rajkan dari Allah. Nah sebab. Geke le bumi bak langit. Hai langit mutua. Gata ngalun lebih lagak lun geke le bumi. Lebih mulia lun geke le bumi. Bahkan kejil langitnya ke langit.
Lo lebih mulia dari saya, lebih mulia dari langit, kata bumi. Dihujah oleh langit. Kenapa demikian? Gekele bumo, dikatakan oleh bumi kepada langit. Saya diciptakan oleh Allah, di bumi ini ada gunung-gunung. Indah sekali. Saya diciptakan di bumi ini ada lautan yang biru, hijau, luas. Ada bukit-bukit, ada pila-pila. Maka saya lebih baik dari kamu, geken lebumo bak langit. Datang langit menghujah. Tidak, kata langit. Lo lebih galak hebat, lebih mulia daripada kata. Bahkan karena saya Allah ciptakan ada matahari. Saya diciptakan oleh Allah ada bulan. Saya diberikan oleh Allah bintang berkedip-kedip. Planet-planet yang sangat indah. Kata langit kepada matahari. Lantas belum. Saya lebih baik daripada langit, kata bumi. Lo lebih baik daripada kata. Kenapa? Saya ada sebuah tempat. Lo nasabah tempat. Gepujian oleh Allah. Nanti Baitullah. Tiap tahun, tiap hari, orang tawaf di sekelilingnya. Seluruh penjuru dunia. Orang bertawaf di Baitullah. Lebih mulia saya dari engkau, hai langit. Langit belum menerima. Tidak ada. Lebih mulia saya, kata langit. Kenapa? Di saya ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ada ratusan ribu malaikat yang tawaf mulai dari jadikan sampai hari ini, sampai kiamat terus tawaf. Nyan berhujah dia, matau penajih langit ngombumo. Sama, imbang. Bumi tidak, belum mengalah. Saya masih lebih mulia daripada engkau, hai langit. Bahkan, len diciptakan, dia ada bumonya, diciptakan oleh Allah, seorang makhluk Allah yang paling mulia. Yang paling sempurna, tidak ada tandingnya. Itulah namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mendengar hujah bumi, langit merasa sedih. Karena seorang makhluk Allah, seorang utusan Allah yang sangat mulia, lebih mulia daripada yang lain, lebih mulia daripada makhluk yang lain, tidak ada sama dia. Akhirnya langit bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kemuliaan bumi itu, bagaimana yang ada makhluknya, utusan Allah itu, bagaimana mohon diangkat, mohon diberikan tempat waktu untuk naik ke langit. Maka terjadilah Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad menguasai dunia, menguasai bumi, Nabi Muhammad juga menjelajahi langit. Maka Nabi ini yang sangat mulia, Nabi ini yang sangat membuat kedua makhluk Allah, langit dan bumi, menjadi terharu atas keberhasilan Isra-nya Mi'raj Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Konon lagi kita sebagai umatnya nyanduk kepuik oleh Allah. Kalau begitu, Allah perintahkan malaikat Jibril ambil itu burak yang di dalam surga. Kau cari burak itu yang tertulis namanya Muhammad. Cari Jibril, ya minta dalam surga. Berumpuklah sabuh burak, yang burak itu lebih kecil dari unta, lebih besar daripada keledai. Dan burak itu tidak sama seperti burak-burak yang lain. Burak itu kurus. Burak itu seolah-olah tidak makan. Akhirnya Jibril bertanya, "Hai burak, kenapa keadaanmu begini? Bahkan keadaan gak ada lagi nyong. Sementara yang lain lagak-lagak, cidah-cidah, candin-candin. Bahkan gak ada lagi nyong." Gekil burak dengan takdir Allah. "Hai Jibril, len aku dengar sidra makhluk Allah yang sangat mulia, Nanji Muhammad, yang sangat len rindukan kehadirannya. Sangat saya cintakan. Saya tidak makan, saya tidak tidur, saya tidak minum karena ingat nama Muhammad. Pat urang ji gara-garanya len pijuan." Gegel burak. Akhirnya itulah yang diambil. Nyo perintah Allah, ini perintah Allah, engkau akan menunggangi seorang makhluk Allah yang engkau rindukan, yang engkau tunggu-tunggu dari dulu. Akan saya bawa kamu menghadap dia. Baru senang hati burak. Nyo ke buraknya dimi'ratkan, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penunggangnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyan binatang ibu, nyan binatang bapak, tapi cintanya ke Muhammad. Padahal secara sunnatullah tidak ada kaitan, tidak ada hubungan. Yang diperintahkan salat itu kepada manusia, yang diperintahkan salat itu kepada umat Islam, yang diperintahkan puasa kepada umat Islam, hanya keperintah Pak Binatang. Tapi karena Muhammad mereka cinta menyona orang Islam, karena sayang ke Muhammad, cukup palih yang kedua. Palih tahu ni. Hana cerita. Tanda orang hana cinta Muhammad, orang hantem puput pun yang diperintah oleh Allah. Allah gayuan semayang. Tanya hana tersemayang. Nyan orang cukup palih dalam udip di dunia. Cukup palih udip. Lambat. Jadi oleh karenanya, penyebab yang keduanya, maka jangankan kita binatang pun rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita umat Muhammad ini lebih cinta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan syariatnya, dengan menjalankan perintahnya, imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, baru nyan ke manusia yang paling sempurna. Bapak Ibu hadirin sidang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lun hana lun bahas panjang lebar tentang Isra wal Mi'raj. Yang lun bahas jeno pakan orang Islam berata ke pubut sembahyang. Kenapa umat Islam sampai hari ini malas melaksanakan salat? Kan hanya disebut. Bukan dia tidak tahu.
Tiap tahun Isra wal Mi'raj diperingati. Setiap ceramah para kiai, para tengku, para ustaz udah didengar. Zaman sekarang tidak lagi jauh dengan ustaz. Tapi kenapa? Masih mereka juga dalam arti kata lengah, lalai dengan salat. Nyo sabu ayatnya lembahas oleh yang tapi ujung. Geken di dalam surah Al-Hadid ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasad qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Nya penyebab urang hana pubuk sembahyang. Gekele Allah dalam ayatnya kepada kita nyoban Bandung, hai mak-mak lentuan, hai bapak-bapak lentuan, yang bahwa alam yakni lil ladzina amanu, gelomkin wate uring-uring yang berimannya. Belumkah sampai saatnya bagi orang-orang yang beriman itu antakhsha'a qulubuhum, bahwa menundukkan hatinya li dzikrillah, untuk mengingat kepada Allah. Bahasa katanya pegalam wateji kata sembahyang, pegalam saatji kata sembahyang, umu ka 60, umu ka 70, umu ka tongong kubung, tapi mantong berat sujud. Takkan gegel ya Allah. Wa ma nazala minal haq, dan pegalam truh wadang, galam truh masa, galam truh saat, pe yang kabegetron oleh Allah yang benar, hanang ni buat. Yang gegel oleh Allah. Kemudian digepet belum oleh Allah. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Hai belah gata-gata nyoban Bandung. Lagi urang yang kali keputron kitab, kali keputron Taurat, kali keputron Injil, kali keputron Zabur, tapi hana beriman, hana taat kepada Taurat, hana taat kepada Zabur, hana taat kepada Injil. Belah genyan hai. Nyo baca urang kedanya gimana? Hai pakana semua. Belah genyan paling kata. Jahat kata. Gegel ya Allah. Fatala alaihimul amad. Gegel ya Allah. Maka masanya berlaku terus, berjalan. Fakasat qulubuhum, maka mutamah ke hati, mutamah batat. Nyo malamnyo dengar ceramah Isra pegah sembayang. Nyambai pegah le tengku lagi yang sembayang. Yang tinggal lagi nyo lem sembayang tinggal apa? Terus tinggal apa kanan sembayang aja. Nyampe mana? Fakasat qulubuhum, hati kakrah. Dak tak tak sarapatan, menyoka hati jika gutom oleh Allah, yang du'e tawid. Nyo disno penyebab orang pakang kerja berdoa sembahyang. Karena hati ka krip, hati ka batat. Gegel oleh Allah berujung ayat. Sosok orang yang kerah hatinya. Wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan mereka itu sudah fasik, sudah zalim, sudah jahat,
bentuknya manusia, bentuknya orang Islam, tapi lebih jahat dari Islam, lebih jahat dari kafir. Nyanyandu, nyo penyebab kenapa orang malas salat. Mudah-mudahan di permatanya hanauri menyonan nyu tobat. Tobat. Kagak tuduh oleh Allah katanya urang pasek. Urang mendosa, urang salah, urang balim, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Nyambat. Maka penyebab inilah kita cari masalah. Bahkan orang berdoa sembahyang. Sama aja bahkan orang berdoa jabut. Hati ka badat. Hati ka kru, hane tele jabut. Sok-sok malam, sok-sok carang. Yang kekelam kita usul fik, jahilun murakkabun. Jahil murakkab. Nyambat. Pada sembahyang hum. Ane ten jabut. Tak mau ikut pengajian, tak mau ikut ceramah. Puih yang kan anak diterima. Didengar oleh yang gaduh. Pakai kakre hati. Kabratan hatinya kami tutup oleh Allah. Fi qulubihim maradun. Yang dalam surah Al-Baqarah, ayat munafik. Fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka itu ada sebuah penyakit. Nah, penyakit dalam hati ini dikenal oleh Allah. Maka ketika penyakit itu sudah ada sama dirinya, fazadahumullahu maradun. Getamah oleh Allah. Maka mentamah batat. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bene pelek ileh sembayang. Bene pelek sembayangnya. Nepubut sembayang. Bahaya dan gedanya orang Islam anak tak sembayang. Cukup bahaya. Maka oleh karenanya, karena hati kabrat, hati kabatan, maka getanya menjadi sebuah tuduhan Allah yang sangat hina. Galamkin masaji, galam terus wateji, galam terus saatji, gata nu pulemah hati gatanya untuk mengingat Allah. Tentu jawaban ji sama-sama getanya masing-masing getanya. Sehebat-hebat ji, sesibuk-sibuk ji, sepenanji pekerjaan kita, luangkan waktu, luangkan saat, luangkan waktu untuk tapubun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang ini adalah ada motivasi yang lain. Gekele Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mur auladaka bis shalah. Ini masalah lagi. Perintah anakmu mengerjakan salat. Fa innallaha ya'tika birrizqi. Maka bahwa sesungguhnya Allah akan gejok bagata rezeki min haitsu la tahtasib, dari jalan yang tidak diduga-duga. Kita seorang muslim diperintahkan untuk salat, tidak cukup kepada kita, anak kita disuruh perintahkan untuk salat. Ada motivasi di sana yang bahwa dengan salat Allah akan permudahkan rezeki kepada kita. Anak asing kita sembahyang mentang kita kerau. Nah ni gekil Rasulullah mur auladaka bisalah. Perintahkan anakmu mengerjakan salat. Kenapa di sana? Karena Allah akan mendatangkan rezeki kepadamu.
Dari mana rezeki? Min haitsu la tahtasib. Dari tidak diduga-duga. Besar manfaat ibadah salat itu. Besar manfaat dengan melaksanakan salatnya dalam kehidupan getanyo umat Islam. Bunyo ayat hadis yang lain, cikgu ponis laju. As-salatu imaduddin. Faman aqamha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti di pedang agama. Barang siapa tidak salat, maka dialah yang meruntuhkan agama itu sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Bapak Ibu hadirin sidang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mungkin faktor ayat 16-nya dalam surah Al-Hadid-nya ke. Karena kitanya perlu tak kaji ulang. Perlu tak hayati. Pakiban sembahyangnya yang sebenarnya. Bagaimana kedudukan salat itu dalam diri kita. Apakah sudah kita jazamkan? Sudahkah kita menjadi sebuah kewajiban, kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pegalam, menyogalam, nyo masalah, hati kata masalah. Kon urang. Hatinya enggak bermasalah. Karena hatinya tak fakasat qulubuhum. Hati sudah berat. Hati sudah ditutup oleh Allah. Urang Aceh. Yang kaya dah pegah, penyota pegah, tapi bagi bengeh. Habis itu katanya. Penyona tikin pedang ikau saku tu katanya. Tapi semayang tan. Nyampaleh urang Aceh. Nyan narik jih ke jih tengku. Jih yang lebih malam. Tapi pupuk dan. Cukup palih leh tabian urang Aceh lagi yang urang. Nah. Oleh karenanya. Getanyo. Urang Aceh nek monyang getanyo. Awaikan urang. Yang pun terima agama. Kalau di Asia Tenggara ini, di luar Arab Saudi, adalah Asia Tenggaranya, adalah urang Aceh pun tak terima agama. Kau lagi urang Jawa, nyo maaf-maaf, nyo nak keturunan Jawa itu. Nah, anak, nah, menyona ni maaf-maaf. Menyo Jawanya di semikile, sampai wali songonya ipegak cara. Urang Aceh nak pakai cara lagi. Lagi nyantruh Islam wajah langsung diterimong dengan baik. Tapi menyejawakan payah peluk manok oleh Pak Kiai. Pakai bismillahirrahmanirrahim. Yang dijawab Wali Songo. Berat kali perjuangan Wali Songo membawa Islam di Jawa. Bukan seperti di Aceh. Cukup berat. Yang Wali Songo, kamong bak lapak judi, pakai assalamualaikum. Kamong bak gelagah manok, pakai bismillahirrahmanirrahim. Peluk manok, dia kata nyong, pakong kerja menang manok kata apa ubat. Pegah pakai bismillah. Yang Majapahit po jamun. Nah, hotel Majapahit beratan. Urang Jawa takluk pertamong Islam. Trade masjid, tapi di Aceh tidak. Tetapi kenyataannya umat Islam di Aceh hari ini. Kita dibangga-banggakan Aceh itu adalah Serambi Mekah. Tapi kenyataannya apa Pak Uronyo? Uronyo. Hoga. Ulama yang lebih hayat di Jawa jenak tiada. Ben fikir di Aceh tu hebat ulama. Ana. Di Acehnya ana ulama yang legenda di Jawa. Nebayangkan Kiai Haji Idrus Ramli bertemu buat di Samalanga di bulan penuh. Kiai Haji Idrus Ramli di Samalanga. Ini tempat di Samalanga. Daya Raya Samalanga.
Tapi payah gecok Idrus Ramli gebau dalam pebet tungku-tungku itu malangan tibulun. Bek ni bangga Bang Maman ketua permatan fikir di Islam di Aceh kaibat. Hanale jamun jinau. Pakot salah dro tu. Islam dah tinggal zaman di Aceh. Tinggal nama. Munyo apa? Munyo alat elektronik nyampe merek Panasonic nyen gaya menang nama. Kualitas masih ada orang lain. Masih hebat orang lain. Di Aceh di Jawa cukup hebat-hebat ulama. Hebat-hebatan ulama jinak. Tenginglah. Ni dengong. Hebat. Yang natidro alumni Darussalam Labuan Haji. Gelomna urang Aceh terjemahan kitab Mahali. Urang Sulawesi bang. Urang Sulawesi kitab Mahalinya adalah munyo di Aceh yang penajuh bu bengah. Munyo hana kitabnya hana jadi buat. Munyo hana kitabnya munyo golom buat kitabnya golom malim nyanduk tenar kitab Mahalinya. Cukup tenang. Seorang santri berasal Sulawesi sudah bisa menerjemahkan kitab Mahali dengan secara baik 4 jilid. Golomna ulama Aceh yang menerjemahkan kitab Mahali. Bayangkan. Belum ada. Ini kemarin keluar lagi sebuah kitab Ghayatul Usul diterjemahkan orang Sulawesi juga, itu juga orangnya. Golomna orang Aceh, Abu yang na di Aceh. Abu Mudi, Kiban Malim, Kiban hebat. Abu Kutakrong, Kiban, Supi. Anak elom. Tapi Ghayatul Usul sudah diterjemahkan oleh seorang tengku berasal dari Sulawesi. Ngajinya di Darussalam Labuan Haji. Subhanallah. Pat ilmu di Aceh jinau. Tanya menang nama. Kita menang nama. Tak ada lagi gunanya. Ini teater. Orang Acehnya akan belajar ke Jawa. Karena lagu pengalaman. Yang Malaysianya murid kita nyo jamun. Malayanya murid kita nyo di tentang keagamaan. Jamun gureji orang Aceh. Tapi jina orang Aceh payah nyambut ku Malaya. Nyampu penyebab. Fakasat qulubuhum karena hati kafir. Hati kabatat. Pura-pura malim, pura-pura carong. Hana tem jabut le, hana tem le, kahebat lun. Yang ke penyakit orang Aceh. Yang ke penyakit. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin, sidang jamaah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah Isra wal Mi'rajnya nyoke yang perle. Sembayang kita nyo na 20 ro dan nyo ino. Nyo golom ta pretelin nyo. Munyo ta pretelin, urang yang atit sembayang bagah 50 ro nyo, yang atit sembayang padundau. Nya hana mun tinggai mata bawate. Tunjuk jaro. Yang hana tinggai mata bawate, ti uro ti malam di manggo, cuba tunjuk jaro. Hana berani, nol. Saboh le, kamu 4 le. Yang hana tinggai, cik wate. Kadang mugrib naik temayang isyatan. Isyan naik temayang subuh tan. Apa tipluh ibu doh? Pulau mah? Lihu tak di temayang, asatan. Yang atik 5 wate. Nyo jamaah nyo. Nyana 50 lebih kurang 50. Cuba tengok yang lep nengkung. Hana piuh temayang. Kecuali pelanggar, kecuali syariat yang larang. Coba tengok ya roh. Tak pegajun nang. 50 tidur cuma nang. Dengku safety.
50 surau. Yang kalau anda pretel kiban doa terbayang baca. Yang kalau anda tanyong kenan. Nyo baru tanyong ba aktif terbayang le. Nyo ibu-ibu aktif terbayang. 5 bawah deh. Nang. Tertuh doa tanyong nak berdulung. Tipluh paling limnya tertuh tipluh. Nya aktif mentang. Dalam aktifnya tanyong lain. Cina baca bu. Allahu Akbar. Lalu nak terkebi pun nak baca bu. Nak tinggal boleh lipat ustaz. Katua aku. Ya amban. Ya, doa kita hanya boleh ustaz. Tapi pada aja kan. Angkun pada amdang bu. Kun pada bismillahirrahmanirrahim. Pada kabere baca pada. Toba Allahumma dini ka hanjik boleh ribu. Toba ayat ka hanjik boleh. Ka kurang persen. Yang hanjik doa kurang lam. Ka kurang dari aktif. Kemudian waktu terpretelin doa-doa di dalam sembahyangnya. Ka itu lam. Yang tipluh rohnya ka tinggal 2 roh tu. Katanya orang tu yang sembahyang si roh tu malam. Ataupun yang sembahyang sebuhnya. Yang 2 rakaatnya. Padumboh yang wajib. Rukun je. Padumboh yang sunat. Padumboh yang ampun debu. Karena paling. Seharusnya. Orang yang aktif sembahyang. Orang yang rapi sembahyang. Orang yang sembahyang 5 wadah. Yang doa sembahyang beres. Kemudian dalam sembahyangnya. Ditepuknya wajib. Nya sunat. Abaan. Nya sunat hayat. Bertepuk. Nyahan. Ya Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Menurut derapa puan yang wajib benar wajib tengku. Pajuh itu. Mungkin Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Benar ya? Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Menyah nak bacanya tengku kibat. Hanasah terbayang. Yang kelelakannya mumpah benar. Padahal kau pegah di dalam sembahyangnya. Rukun leblah yang kau atur oleh tengku, kau atur oleh ulama. Tinggal damai. Yang toh wajib, yang toh sunat, yang toh hayat. Bejun ke dia. Baru sembahyangnya berek. Baru salat itu. Tuhan. Nyambat. Terpaluh lam, terpubut lam, terpubut lam. Orang yang sembahyang 5 bawate. Yang bacaan ji berek. Yang rukun ji ditepua. Yang sunat ji ditepua. Yang ahad ji ditepua. So yang orang sembahyang qabliyah ba'diyah. Le sembahyang 3 lang sembahyang subuh ni sembahyang 2 rakaat. Oleh sembahyang luhur ni di sembahyang ba'diyah. Oleh di sembahyang 3 lang sembahyang luhur ni sembahyang qabliyah. 3 lang sembahyang asar di sembahyang qabliyah. Yang tanya baik ibu, nak sembahyang sunat oleh sembahyang asar. Ha? Yang kahek kububut bu. Hoi. Hana, kamu bang tua, kamalin. Yang baik budak tanya oleh sembahyang asar, sembahyang sunat. Seolah-olah kita yang kaya badan. Kalau kucuk sembahyang sunat ke dia. Allah, kata budak sembahyang. Malaikat menyoda malaikat tampam putar tu. Ya. Tak terpuas. Nak 50 watih hanjit semayang. Kecuali nak sebab. Yang tak terpuas watih. 50 watih hanjit semayang. Harum hukum ji. Pertama, lihat sebab. Dia fikir kata ada roh, dia sembahyang 2 rakaat dia sebab. Jinnya. Setan itu. Setelah salat subuh, haram melaksanakan salat sunnah. Sabuk. Yang kedua, tengah caurah gelana. Sedang istiwa. Nyoba dalam bahasa kitab, tengah istiwa. Makna istiwa bahasa katanya kibat. Menyoda katanya mataurah.
musim kuang tadong bak lapangan nya wate tadong mata ora dia ti ule katanya bayangan ule katanya tigidong wan bak kaki yang geken istiwa nyaman yang tengah coro hanjit semayang aduh yang kelaya leh semayang sah. Makanya menyokena sembahyang qabliyah gue anjurkan per rakaat sembahyang qabliyah tigelom asar. Yang kedua per rakaat yang muakkad dua. Lebo dua bodik. Tinggal elok mata orang. Ya? Ya, pedung kah? Leh subuh. Wate istiwa leh asar ya kemudian wate diluk mata urut yang kita semayang kira maghrib mah makanya dia semayang maghrib penanji hati-hati semayang maghrib dan antara betul mohana maka guyu istiad makanya menyana imsakiyah makanya gepegah waktu tambah karena pegah waktu maghrib jam 8 punanji jam 8 18.35 tambah 2 menit hanya ke untuk ikhtiar supaya baik kenang bak waktu hari lemna bijakin hati katanya yang maghrib yang kali sama baru na waktu sembahyang maghrib nah yang kelimong tinggal belum yang kelima wate diik mata urau ya wate ik mata urau mate tibit mata urau yang dilarang salat hati-hati orang yang salat isyraq bek tengok dia ik mata urau inan semayang ada betul semayangnya lewat dia becut yang geken semayang isyraq menyada dalam sabab penegah dalam kitab lain isyraqnya ke satu dengan makna salat duha. Waktu salat duha itu adalah dianjurkan menyoba bahasa kitab naik dulu matahari sekedar segala. Berarti poh 8. Kan jelas mata orangnya ini. Lebih gak poh tikurang. Inan kodut sembahyang duha. Yang 5 bahawa bapak-bapak hana faedah sembahyang. Kecuali nak sebab gekene kita. Kalau ada sebab nyanjut ni semayang. Apa sebab dia antara lain? Poh 12 pas meninggal orang. Yang semayang mayat anak buah. Nyanjut. Poh 12 ni tamang bak masjid. Yang nak gayua semayang tahiyud masjidnya silakan. Yang nak sebab. Tapi menyok syariat anak. Anak anjuran. Nyambat. Nya hari tabut, hari tak dengar dakwah, hari tak dengar Isra Mi'raj, hana kepegah bak kedai kopi. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pretelilom pakon sembayangnya ya, yang urang tepat sembayang, yang aktif sembayang 30 dro dari tertuh. Dari sertu tinggal 30 kemudian tak baca alam yang 30 rohnya tayu baca doa jibupah ya tinggal 5 dari yang doa yang pah 5-nya katanya tema padum yang toh yang wajib yang toh yang sunat yang toh yang iat tinggal sabuh tu ujung ji sertu tidro cuman sembahyang yang butui-butui lagi perintah syariah itu benda kita halus itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka tugas kita perbaiki salat. Kipan cara perbaiki salat. Tajabut. Tajak merunang. Yang ubat, anak lain ubat. Nya galam ditantang oleh kemajuan zaman. Nya zaman ini kapungnya ba YouTube. Kiban tenggung, ipegah tengku je hana mukunun. Tanya mukunun.
Dipegang tengku je, hanya berdoa, nyo tanya you berdoa, nyata yang betul, gata balik. Layan. Kenapa di sana dilarang talqin, dilarang baca kubur, dilarang baca ziarah kubur? Nyo tengku niu jak ziarah, guyu talqin, nyata yang betul tengku, maka. Layan you tengku, ni jabut. Bagaimana cara? Nan dijawab kerong dalam pengajar. Itu orang kerong. Tak tepu kerong dalam pengajar. Oh lagi nyong. Oh lagi nyong. Oh lagi nyong. Baru mumpung. Yang kita nyong udah anceh. Munyo hana mukunun. Nyan lagi kapir. Tamai. Nyan duk parah. Nyan duk diklaim oleh orang anceh. Orang yang hana mukunun tembayang. Yang kaji. Jahorah dia beri. Munyo tu kaji aceh. Kecuali kon tu kece nyanduk nyambat. Bodoh katanya nggak apa-apa, nggak pakai kunut pun nggak apa-apa, sahnya salat. Hai terima oleh orang Aceh, saya terima oleh orang Dayak, karena yang dari barokon kah dari nek monyang barokon. Nah di kombangai tempunyang kemudian guyup pegak kunut bang neo. Nah ayat nah hadis gecok dari Rasulullah. Ya ambat. Nyo baro ku baca ba YouTube, ku dengar ba YouTube na video. Cukup palih awang. Cukup palih. Yang pun ke lewat sama dia. Ziarah kubur boleh. Karena Rasulullah menyampaikan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pak mangkah buat. Berokong ke pegahana ziarah kubur dino kana. Ada hadisnya kok. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Antum salafna wa nanu lahikun. Baca hadisnya. Kita salam orang yang di dalam kubur kagak dengar doa katanya. Berokon ayat hadis baca idza mata ibnu adam min kata amalu. Apabila mati seorang manusia putus segala amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekahun jariyatun. Nyana ini sedekah wa taudid yang kenya. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bih. Nah diperbuat gap orang tabah bismillah yang kenyan diamai le urunyan. Yang kelai, waladun salihun yadungullah. Lebih daripadanya anak yang gedidik, gejuk badaya, gejuk bab pesantren, cara berdoa, taat, ditem baca Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nyan anak yang saleh geke. Lebih daripadanya hanale. Putuh kaji kebangki. Nyai pegang. Jino kayak tibit bab itu. Je tabri salam kepada orang yang nak dalam kubur. Wahabi pi kaji pegang. Muhammadiyah pi kaji pegang. Brokon di gigong kaki. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tantangan amalan kita hari ini lebih berat. Lebih susah menyohana carong-carong kita nyopilah-pilih. Nyaman. Nyaman. Oleh karenanya hana jalan keluar salah satu untuk menertibkan ibadah kita dengan baik sesuai dengan hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujung dari mengaji, dari belajar, dari menuntut ilmu, mengikuti majlis taklim, mengikuti pembelajaran agama yang tak ikut, insya-Allah makin hari makin baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru geken getanya orang-orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan.